Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-firaq laisa safar. Perpisahan itu kita dengan almarhum ini, ya dengan semuanya lah. Suatu saat kita akan berpisah, suatu saat kita akan mati. Saya dengan orang tua saya sudah berpisah. Mungkin yang lainnya sudah merasakan perpisahan dengan orang tuanya. Atau mungkin kelak nanti kita akan berpisah dengan kematian. Al-firaq laisa safar. Bukannya yang namanya pisah, mati, ya, kematian. Yang pertama bukan karena pisah, karena safar, karena orang itu bepergian, karena kita tidak bertemu. Wala firaq al-hub. Bukanlah perpisahan itu adalah pisah dengan orang-orang yang kita cintai. Itu bukan pisah. Jadi kalau kita pisah dengan almarhum tadi itu bukan pisah. Hatta al-maut, sampai mati sekalipun itu bukan perpisahan. Lalu apa perpisahan itu? Ini supaya kita berbesar diri, supaya imun kita ini tetap naik, stabil, supaya kita ini bisa mengusir COVID dari negeri ini. Wala firaq al-hub hatta al-maut. Bukanlah perpisahan itu adalah terpisahnya kita dengan orang-orang yang kita cintai dengan kematian, atau kita bahkan meninggalkan orang-orang yang kita cintai dengan kematian. Laisa firaqan, itu bukan pisah. Sebab apa? Sanastami'u fil akhirah. Sebab nanti orang-orang soleh itu akan bertemu lagi di surganya Allah, fil jannah. Jadi itu tidak pisah, kita akan bertemu kembali dengan almarhum itu. Kalau itu kita ditakdirkan masuk surga. Al-firaq huwa, pisah yang sesungguhnya, ayyakuna ahaduna fil jannah wal akhar fin nar. Pisah yang sesungguhnya itu kalau tempat kita di akhirat berbeda. Yang satu di surga, satunya di neraka. Itulah pisah yang sesungguh. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada masalah Bapak Ibu. Sebab apa? Kita kelak akan bertemu di surga. Yang masalah itu apabila apa? Kita tidak satu tempat di akhirat. Dan ini na'udzubillah min dzalik. Semua na'udzubillah min. Nah, saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, orang tua kita sudah mendahului, sudah bertemu dengan Robnya, sudah tersenyum, sudah bahagia. Di surga juga, di kubur juga Allah lapangkan, insya Allah, diberi nikmat. Ini hanya soal waktu yang tertahan. Bagi orang soleh, ya bukannya meminta kematian, ya, untuk bertemu dengan zat yang kita cintai Allah, tidak akan bisa kecuali harus melalui kematian. Hanya karena kematian sajalah yang menahan seseorang untuk menemui Rabb-nya. Jadi kalau seandainya ada orang ditakdirkan ujung-ujungnya meninggal dengan COVID, seharusnya tetap saja itu membahagiakan. Yang masalah itu adalah kita yang masih hidup. Kenapa? Apakah kita bisa menyudahi kehidupan dengan husnul khotimah? Itu yang jadi masalah gitu. Sebab tidak berarti orang yang sehat tidak mati, tidak berarti orang yang tidak kena COVID tidak mati. Yang berbahaya itu, yang bermasalah orang tidak kena COVID lalu matinya su'ul khotimah karena dia tidak bersiap diri. Dan kita husnudon, ya, bahwa beliau-beliau yang mendahului kita adalah orang yang husnul khotimah, insyaallah. Perpisahan yang sesungguhnya adalah apabila kita apa? Berpisah tempat nantinya di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini penting Bapak Ibu, supaya ya yang ahli waris yang ditinggal
oleh si mayit siapapun yang mendahuluinya, apakah itu orang tuanya, tegar di jalan hidupnya. Ya. Kalau yang ditinggal orang tua dan itu husnul khotimah, yang perlu ditangisi adalah apakah kita sebagai anak bisa menyusul husnul khotimah. Bukan kita masih hidup, bukan. Sebab ketika kita masih hidup, masih ada ancaman bisa saja kita mengakhiri hidup justru menyelisih orang tua kita, su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi nangisnya bisa saja berbeda maknanya. Nangisnya adalah ketika dia khawatir dia tidak meninggal secara husnul khotimah.